Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini aku masak ayam pedas manis yang viral di TikTok ala Mas Renal. Dan ternyata setelah aku coba rasanya enak banget. Kuahnya lekoh, gurih, dan wangi. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan daging ayam yang sudah dicuci bersih. Ini aku pakai bagian paha bawah ya, kesukaannya Upin dan Ipin. Beratnya kurang lebih sekitar 500 gram. Kemudian ini paha bawahnya akan aku pensir aja dengan sedikit minyak sampai kecoklatan seperti ini. Teman-teman juga bisa direbus dulu menggunakan air yang mendidih kurang lebih selama 5 menit ya untuk menghilangkan bau anyirnya. Lanjut, siapkan cobek, kemudian masukkan 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri yang sudah digoreng, sedikit jahe, setengah sendok teh ketumbar, dan setengah sendok teh garam. Nah, kemudian semua bahan ini diulek sampai halus kurang lebih seperti ini. Bisa juga di blender ya teman-teman kalau males nguleknya. Kemudian panaskan minyak, kita masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam, daun jeruk, serai, dan juga lengkuas. Untuk takaran selengkapnya teman-teman bisa cek di description box ya. Nah, kalau sudah matang tanak seperti ini, teman-teman bisa masukkan daging ayam yang sudah dipensir. Kita aduk sebentar, kemudian tambahkan kurang lebih 3 sendok makan kecap manis. Ini kita masak sebentar sampai kecapnya harum ya teman-teman. Setelah beberapa saat dimasak sampai kecapnya harum, teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih sekitar 300 ml. Ini kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, tambahkan ini sekitar 30 ml santan instan ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah mendidih, teman-teman bisa bumbui dengan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok makan gula jawa. Aku juga menambahkan beberapa biji cabai rawit utuh ya teman-teman. Kalau teman-teman mau yang lebih pedas bisa diulek bareng bumbu halusnya tadi ya. Lanjut dimasak dengan api sedang kecil selama 10 menit sampai kuahnya mengental seperti ini. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Nah, sesaat sebelum diangkat, aku mau ambil dulu rempah-rempahnya ya teman-teman, supaya tidak mengganggu saat proses penyajiannya nanti. Jika rasanya sudah pas dan sudah matang, siap untuk kita sajikan. Gimana teman-teman? Mudah sekali kan cara buatnya? Jangan lupa dicoba di rumah ya, karena serius ini enak banget. Ya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama ada 1 buah timun lalap, beratnya kurang lebih 80 gram. Belah menjadi 4 dan dibuang bijinya. Kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. 5 buah kacang panjang, ini aku pakai yang masih muda ya teman-teman, supaya rasanya lebih manis. Kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. 3 tangkai kemangi, lalu ini kita petiki daunnya. Ini hasilnya kurang lebih jadi sekitar 2 genggam ya teman-teman. Selanjutnya ada 1 mangkok tauge. Ini aku pakai yang masih seger-seger kayak gini ya teman-teman. Pastikan semua sayurannya sebelum dipotong sudah dicuci bersih. Siapkan cobek, lalu masukkan 3 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit, kemudian ada 3 buah cabai merah keriting, 3 cm kencur, 3 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya, dan 1,5 sendok teh terasi bakar. Tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu semua bahan ini kita ulek sampai halus ya teman-teman. Nah, kalau sudah halus seperti ini, tambahkan 1 batok gula merah kurang lebih beratnya 75 gram dan setengah sendok teh micin untuk menambahkan rasa gurih ya teman-teman. Kemudian kita haluskan lagi sampai gula merahnya ini benar-benar halus. Selanjutnya masukkan kelapa parut. Kita pakai kelapa parut yang masih setengah tua ya, yang masih empuk teksturnya. Ini pakai sekitar setengah butir kelapa. Lanjut dicampur dengan bumbu halusnya sambil kita tekan-tekan ya teman-teman, supaya semua rasanya ini menyatu dengan baik. Sebelum dicampur dengan bahan yang lain, ini kita icip-icip dulu ya. Pastikan rasa manis dan juga asinnya ini strong ya,
supaya ketika kita masukkan sayur-sayurannya nanti rasanya akan pas. Nah, kalau udah masuk sayur-sayurannya, teman-teman bisa campur kembali dengan bumbu kelapanya ini sampai semuanya tercampur rata. Agak sedikit ditekan-tekan ya teman-teman supaya bumbunya menyerap dengan baik. Selain menggunakan sayuran ini, teman-teman juga bisa ganti dengan daun kol, kecipir muda, daun kenikir, ataupun dengan daun pepaya muda. Itu juga enak banget teman-teman. Dan ini dia masakan kita hari ini, terancam sayur. Dinikmati dengan nasi hangat, kemudian lauknya bisa pakai ayam goreng, ikan asin, tahu, tempe, telur, semuanya masuk dengan terancam ini. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Di sini aku memakai 4 ekor ikan pindang keranjangan itu ya teman-teman, lalu dicuci bersih serta dihilangkan dari kepala, kotorannya dan juga duri ikannya. Kalau sudah, ini kita goreng sampai matang ya teman-teman. Untuk menghindari percikan minyak, teman-teman juga bisa menaburi minyaknya dengan tepung terigu. Nah, seperti ini sudah matang ya teman-teman. Ini kita bisa angkat dan tiriskan. Lalu ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian ada 1 buah tomat merah. Ini ukurannya besar ya teman-teman. Kemudian dibelah menjadi 4 dan diiris tipis-tipis seperti ini. Jika sudah selesai, ini kita bisa sisihkan dulu ya. Kemudian siapkan chopper atau blender. Masukkan 3 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 10 buah cabai rawit merah, 10 buah cabai keriting merah, setengah sendok teh garam, dan kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng. Semua bahan ini kemudian kita haluskan ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Lanjut, teman-teman bisa panaskan minyak goreng, kemudian kita tumis bumbu halusnya. Nah, di sini aku menggunakan minyak bekas menggoreng ikan tadi ya teman-teman. Jika bumbunya sudah harum, teman-teman bisa masukkan 2 lembar daun jeruk. Jangan lupa disobek atau dibuang tulang tengahnya ya teman-teman supaya lebih wangi. Kemudian kita tumis sampai bumbunya matang dan tanak serta pecah minyak. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Ini bumbunya sudah matang. Kemudian teman-teman bisa masukkan tomat merahnya. Kita aduk-aduk sampai tomat merahnya ini layu ya teman-teman. Jika tomatnya sudah layu, kemudian masukkan ikan pindang tongkol yang sudah digoreng. Tambahkan air putih kurang lebih 200 ml. Ini kita ratakan ya teman-teman, kemudian kita tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, teman-teman bisa tambahkan 1 ibu jari gula jawa, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Ini kita masak beberapa saat ya teman-teman, supaya ikan tongkolnya lebih berbumbu. Nah, setelah kurang lebih 3 menit dimasak, ini kuahnya sudah agak menyusut ya teman-teman, dan rasanya juga sudah pas. Teman-teman bisa tambahkan kurang lebih 100 gram lenca yang sudah dicuci bersih. Nah, lenca ini akan menambah cita rasa dari sambal ikan pindangnya ya teman-teman. Lalu ini kita masak sampai lencanya matang. Nah, di sini aku masak kurang lebih selama 2 menit ya. Jika sudah matang dan rasanya juga sudah pas, bisa kita angkat dan siap sajikan. Ikan pindangnya yang gurih dipadukan dengan sambal yang pedas, sedikit asam manis, kemudian dipadukan dengan lenca yang rasanya getir tapi enak. Nikmatnya. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Matur nuwun.